Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. KPU Kabupaten Nagakeo seleksi panitia pemilihan kecamatan. Para pendukung tim sepak bola Argentina rayakan kemenangan dengan konvoi keliling kota. Kisah inspiratif seorang wanita turut berjuang bangun pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Nagakeo, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nagakeo menyeleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Proses seleksi ini dilaksanakan secara ketat dan berjalan dengan aman. Berlangsung di kantor KPU setempat, proses seleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK digelar. Para peserta mengikuti berbagai tahapan proses seleksi mulai dari kelengkapan administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Ketua KPU Kabupaten Nagakeo, Kuirinis Eleuterius menjelaskan, para peserta seleksi PPK adalah warga Kabupaten Nagakeo. Jumlah yang mendaftar sebanyak 300 lebih orang. Dari jumlah tersebut yang lolos administrasi dan mengikuti ujian tertulis sebanyak 197 orang. Hasil lolos tes tertulis sebanyak 106 orang. Dari jumlah tersebut kemudian akan diseleksi wawancara dan memilih 5 orang terbaik untuk menempati posisi PPK. Masing-masing kecamatan dibutuhkan 5 orang PPK. Hasil seleksi tertulis itu ditetapkan ada 106 orang yang ditetapkan lolos untuk CT. Sesungguhnya harusnya 105 orang, karena dari 7 kecamatan kita hanya ambil setiap kecamatan 15 orang. Tetapi ada satu kecamatan itu tidak sampai 15, dia hanya 14 orang. Lalu ada 2 kecamatan itu nilai terakhirnya itu sama, sehingga sesuai aturan itu dua-duanya dinyatakan lulus. Dikatakannya, proses seleksi PPK oleh KPU dilaksanakan sangat selektif dan tidak ada unsur KKN dalam proses perekrutan. KPU akan tetap menjalankan semua tahapan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi yang dinyatakan lolos diharapkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tetap menjalankan tugas secara profesional demi terciptanya pemilu yang demokratis, aman, dan damai. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nagakeo melaksanakan uji publik penataan dapil jelang pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Kegiatan uji publik rancangan penataan daerah pemilih atau dapil tingkat Kabupaten Nagakeo berlangsung di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Nagakeo. Hadir pada acara tersebut antara lain para pengurus partai peserta pemilu, tokoh masyarakat, organisasi orang muda dan utusan tokoh masyarakat, tokoh agama serta para SKPD dan para kepala desa se-Kabupaten Nagakeo. Terdapat 3 rancangan dalam pembagian dapil, yakni rancangan pertama, 3 dapil antara lain Dapil 1, Kecamatan Wolowae, Aisesa dan Aisesa Selatan, dengan alokasi kursi 9. Dapil 2, Kecamatan Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo dengan jumlah kursi 10 kursi, dan Dapil 3 Kecamatan Buawae dengan jumlah kursi 6 kursi. Rancangan kedua diusulkan 3 dapil namun terdapat perubahan wilayah, yakni Kecamatan Wolowae dan Kecamatan Aisesa dengan jumlah 8 kursi. Dapil 2 Kecamatan Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo 10 kursi, dan Dapil 3 Kecamatan Buawae dan Aisesa Selatan dengan jumlah kursi 7 kursi. Rancangan 3 diusulkan 4 dapil, yakni Dapil 1,
Kecamatan Aesesa, alokasi kursi 7 kursi. Dapil 2, Kecamatan Wolowae, Nangaroro, dan Keo Tengah, alokasi kursi sebanyak 7 kursi. Dapil 3, Kecamatan Mauponggo, alokasi 4 kursi. Dan Dapil 4, Kecamatan Puawai dan Aesesa Selatan, dengan alokasi kursi 7. Kita sudah membuatnya itu ada tiga rancangan untuk penataan dapil. Ya, pertama bahwa tetap dapil lama tetap kita usulkan, lalu ada 2 opsi lain, yaitu sehingga kita untuk di Nakeo dari 3 opsi itu ada 2 opsinya tetap dengan 3 dapil, sedangkan opsi terakhir adalah ada 4 dapil. Kami juga akan melakukan uji publik, dan dengan uji publik kita mengundang para pihak, yaitu pertama dari Forkopimda, ya, yang kedua dari DPR, yang ketiga dari partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, ya itu kita undang termasuk. Usulan penataan daerah pemilih atau dapil tidak mengalami penambahan kuota kursi legislatif kabupaten. Jumlah alokasi kursi masih tetap sebanyak 25 kursi. Keputusan sahnya penataan dapil berdasarkan usulan tersebut akan ditentukan oleh KPU Pusat. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, Saudara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur mengumumkan untuk pencalonan DPD RI Daerah Pilih Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur harus penuhi syarat minimal 2.000 pemilih atau pendukung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, untuk pencalonan DPD RI Daerah Pilih atau Dapil Provinsi NTT, minimal harus memiliki syarat 2.000 pemilih atau pendukung. 2.000 pemilih atau pendukung tersebut tersebar minimal 50% dari jumlah kabupaten di NTT atau 11 kabupaten. Hal tersebut disampaikan dalam kick-off penyerahan syarat dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI Dapil Provinsi NTT. KPU NTT akan menerima dukungan minimal calon DPD mulai tanggal 16 Desember hingga 29 Desember 2022. Selanjutnya, dokumen yang akan diterima dilakukan pemeriksaan dan pada akhirnya akan diberi status diterima atau ditolak. Ketua KPU NTT menambahkan sejauh ini KPU NTT sudah memberikan hak akses kepada 21 calon anggota DPD, namun hingga saat ini belum dilakukan aktivasi dan pengisian dokumen. Sampai saat ini, setiap hari kami memberi hak akses itu. Pertama kemarin 10, hari kedua 10, sampai sekarang ada 21. Kalau ada lagi hari ini yang meminta hak akses itu, kami akan berikan. Tapi harapan kami begini, setelah diberikan hak akses, mereka segera melakukan aktivasi. Setelah aktivasi, langsung menginput dokumen. Nah, dokumen apa? Dokumen pendukung yang dilampiri dengan KTP elektronik. Nah, dari informasi yang kami peroleh, pergerakan ini masih lambat, baru 2 dari 21 yang sudah mulai memproses. Diharapkan mereka segera memproses, supaya apa? Supaya proses yang terjadi di sini nanti juga tidak menumpuk. Debbie Sue, Kristodapo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Ngada, harga sembako terpantau relatif stabil. Ketersediaan bahan pokok masih memadai dan pembeli terlihat ramai membelanjakan bahan pokok untuk menyambut Hari Raya tanpa cemas akibat melambungnya harga sembako di beberapa daerah lainnya. Beginilah situasi pasar harian rakyat Bou-Bou yang saban hari sepi kini mulai ramai dikunjungi pembeli jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jika di beberapa kabupaten lain yang ada di NTT mengalami kenaikan harga sembako, maka di pasar harian Bou-Bou terpantau relatif stabil dan masih bisa dijangkau oleh pembeli yang membutuhkan berbagai jenis sembako untuk keperluan makan sehari-hari. Masyarakat yang berbelanja membeli kebutuhan pokok sembako seperti biasa tanpa cemas akibat terjadinya kenaikan harga sembako yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Imelda Milo, salah seorang pedagang sayur mayur dan bawang serta cabai menuturkan, sampai dengan saat ini belum ada kenaikan harga yang signifikan terhadap sembako kecuali untuk harga bawang dan tomat yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Harga yang naik itu palingan bawang merah dengan tomat. Yang lain tidak, yang lain biasa harga standar saja. Kalau tomat dengan bawang merah itu kenaikannya sampai berapa, Bu? Tidak banyak juga. Maksudnya yang biasanya kan mereka kasih kami jualkan ini 30 itu, tapi sekarang dia naik 5.000, kembali kami jual 35 lagi. Kalau tomat biasanya 15.000 kami jual, tapi sekarang sudah 20. Yang lain harganya standar, stabil dia. Oh, jadi di sini relatif masih standar ya, Bu ya? Iya, masih standar. Pokoknya bahkan ada misalnya cabai keriting, cabai besar harganya menurun. Kalau wortelnya naik, buncisnya menurun, kentangnya standar. Pokoknya 90% standar lah. Wilhelmus Dede, pedagang ikan segar di Pasar Bau-Bau juga menuturkan bahwa harga ikan per kilo masih standar dan belum mengalami kenaikan harga karena pasokan ikan segar masih berjalan dengan aman. Jika ada kenaikan harga ikan, maka dipicu oleh suplai ikan yang berkurang akibat musim penghujan yang disertai angin kencang di laut. Kalau banyak ikan ya dia harganya stabil. Kalau ikan kurang ya dia naik sedikit. Gitu. Kalau situasi saat ini seperti apa? Seperti ini sekarang masih harga stabil. Paling di 50, 40, 1 kilo. Gitu. Jadi belum ada kenaikan harga yang signifikan ya? Dia standar paling 50, 40. Kalau macam ikan karang, ikan batu ya sampai 60 karena dia lebih mahal. Ambilnya itu ya pembelinya kalau Natal ya lumayan seperti ini. Para pedagang sembako sangat berharap agar daya beli masyarakat semakin tinggi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang layak demi pemenuhan kebutuhan hidup. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, usulan pendirian Polres Sumba Tengah masih berproses. Masyarakat diminta bersabar. Saat ini sedang berproses di Kementerian Keuangan dan Bappenas karena untuk mendirikan satu satuan bukan di Mabes Polri, tetapi diusulkan ke Kemenpan RB lalu dibahas di Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja ke Polres Sumba Barat. Dalam kunjungan tersebut mengemuka keinginan masyarakat untuk mendirikan Polres Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah hingga saat ini masih berada di bawah wilayah hukum Polres Sumba Barat. Semenjak menjadi daerah otonom, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah beberapa kali mengusulkan ke Polda Nusa Tenggara Timur agar dapat didirikan Polres Sumba Tengah yang melayani secara khusus masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah. Pemerintah daerah Sumba Tengah telah menyerahkan sertifikat tanah seluas 5 hektar yang dihibahkan secara khusus untuk pembangunan Polres Sumba Tengah. Namun hingga tahun 2022, pembangunan Polres Sumba Tengah belum mendapat titik terang. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Johannes Asadoma berharap masyarakat selalu bersabar untuk dilayani pembangunan Polres di Kabupaten Sumba Tengah. Hingga saat ini menurut Kapolda Joni Asadoma, usulan pendirian Polres sedang berproses di Kementerian Keuangan dan Bappenas. Karena untuk mendirikan satu satuan bukan di Mabes Polri, tetapi diusulkan ke Menpan RB, lalu dibahas di Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ia juga memastikan bahwa pendirian Polres Sumba Tengah itu pasti karena di dalam struktur organisasi kepolisian mengikuti pemerintah daerah. Ada kabupaten, di situ harus ada Polres. Untuk pendirian Polres Sumba Tengah ini sedang berproses. Karena untuk mendirikan satu satuan itu bukan cuma di Mabes Polri, tapi itu diusulkan ke Menpan RB, ya, kemudian dibahas lagi di Kementerian Keuangan, di Bappenas, semua sudah oke, baru kita bentuk Polres Sumba Tengah. Tapi itu pasti, karena sistem struktur organisasi di kepolisian ini mengikuti pemerintah daerah, jadi di mana ada kabupaten, kota atau
provinsi di situ pasti ada satuan kewilayahan Polri. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Tagila Ibisola mengaku bahwa seluruh masyarakat mengharapkan pembangunan Polres Sumba Tengah segera terwujud demi terciptanya pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah itu. Dengan hadirnya Polres Sumba Tengah, maka akan menekan tingkat kriminalitas. Pembangunan Polres di Sumba Tengah, seluruh komponen masyarakat itu baik pemerintah, DPRD, bahkan masyarakat itu sudah setuju, sudah mengiyakan, dan bahkan kita mau pembentukan Polres itu dia secepat mungkin. Memang sesuai dengan penjelasan daripada Pak Kapolda tadi, membangun sebuah lembaga atau komunitas itu, apalagi yang namanya membutuhkan anggaran daripada negara ini, tidak semudah itu. Dia membutuhkan sebuah pergumulan perhitungan sendiri, karena semua ada beberapa kementerian, lembaga yang harus terkait di dalamnya. Sehingga kesepakatan ini nanti akan terbawa, dia menjadi hal yang bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan kebutuhan daripada masyarakat Sumba Tengah. Terkait Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, Kapolda Joni Asadoma mengaku belum bisa dibangun di daratan Sumba karena masih membutuhkan anggaran yang sangat besar dan saat ini sedang berproses pengusulan anggarannya. Ia mengaku bahwa 2 tahun terakhir anggaran habis karena COVID-19. Namun ia mengingatkan masyarakat bahwa sebenarnya bukan soal ETLE, tapi soal kesadaran masyarakat menaati aturan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap patuh di dalam berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya masih dari Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital!
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini, Saudara. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 77 desa pemekaran di Kabupaten Sumba Barat Daya yang berstatus desa persiapan mempersiapkan diri untuk menjadi desa definitif. Untuk itu, peran kepala desa sangat penting untuk dapat mempersiapkan kelengkapan administrasi desa dan membangun koordinasi baik dengan desa induk. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete melantik 77 pejabat kepala desa di halaman kantor Bupati. Kepada para pejabat kepala desa, Bupati Cornelius Kodimete berharap agar dapat bekerja mensukseskan program 7 jembatan emas, yakni desa berair, desa bercahaya, desa wisata, desa sehat, desa berkecukupan pangan, desa cerdas, dan desa aman tentram. Selain itu, ia berharap pejabat kepala desa dapat mempersiapkan administrasi desa untuk persiapan menjadi desa definitif. Karena mengingat saat ini 77 desa mekar tersebut masih berstatus desa persiapan. Bupati juga mengingatkan musim hujan saat ini, para pejabat kepala desa dapat menggerakkan seluruh petani di desa untuk bekerja keras agar dapat menjadi desa mandiri pangan. Apabila para petani bekerja giat di kebun, maka ketahanan pangan menjadi kuat dan tidak ada keluarga miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kerja ekstra dari saudara-saudara. Aturan tidak boleh non-PNS diangkat jadi pejabat kepala desa persiapan. Harus yang PNS. Kenapa? Karena masalah administrasi untuk mempersiapkan desa menjadi definitif, kalian tidak perlu lagi dibimbing. Kalian bisa lakukan. Tapi kalau sama saja dengan kepala desa definitif yang ya sekolahnya di bawah pohon tapi karena disukai rakyat, ya saya akan kecewa. Para pejabat kepala desa diharapkan dapat berkoordinasi secara baik dengan kepala desa induk untuk memudahkan pelayanan administrasi di desa. Seluruh anggaran dana desa masih bermuara di desa induk. Oleh sebab itu, ia meminta agar tujuan pemekaran desa dapat tercapai melalui kerjasama yang baik untuk pelayanan kesejahteraan dan pelayanan publik di desa. Bupati juga menegaskan pejabat kepala desa yang tidak bekerja secara maksimal akan dicopot dari jabatannya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, Saudara, datang dari kelompok milenial, Kepala Desa Uiasa terpilih bermimpi akan membangun kembali wisata pantai Desa Uiasa yang pernah berjaya di era 80-an sampai 90-an dan dikenal hingga mancanegara. Inilah suasana pelantikan 74 kepala desa di Kabupaten Kupang pada Senin 19 Desember 2022. Setelah melewati berbagai tahapan pemilihan, akhirnya ke-74 kepala desa terpilih ini resmi dilantik Bupati Kupang. Adapun di antaranya 74 kepala desa ini ada salah satu kepala desa yang datang dari kelompok milenial. Kepala desa ini adalah Yigel Laiskodat yang berasal dari desa Uiasa, Kecamatan Semau dan mengungguli 3 calon kades lainnya di pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu.
Saat ditemui usai pelantikan ini, Yigel Laiskodat mengatakan Desa Uyasa merupakan satu-satunya desa di Pulau Semau yang memiliki potensi wisata pantai dan kolam alam yang pernah berjaya di era tahun 80-an sampai 90-an, bahkan dikenal hingga mancanegara. Akan tetapi setelah krisis tahun 1998, wisata pantai Uyasa ini seakan terlupakan hingga saat ini. Untuk itu setelah dipercayakan sebagai kepala desa oleh masyarakat desa Uyasa, maka ia berkomitmen untuk membangun kembali wisata pantai tersebut. Ia menambahkan dalam konteks pariwisata, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kembali wisata desa Uyasa menjadi destinasi wisata utama dan primadona wisata di NTT. Tentunya dalam hal ini ia akan padukan dengan berbagai potensi atraksi budaya suku Helong dan Rote di desa Uyasa. Dengan demikian, desa Uyasa akan kembali diminati oleh wisatawan dan akan menjadi wisata alternatif di Pulau Semau. Karena selain mudah diakses karena hanya berjarak 2 km dari pelabuhan penyeberangan Hansisi, juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dari beberapa destinasi wisata di Pulau Semau. Para wisata desa Uyasa ke depannya untuk kembali membangkitkan kembali wisata desa Uyasa yang dikenal dulu pada tahun 80-an sampai era 90-an akhir itu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur. Namun pada akhir-akhir ini kalah bersaing dengan jangankan dengan tempat-tempat wisata lain, tapi dengan desa-desa tetangga di dalam Pulau Semau saja Uyasa kalah bersaing. Sehingga kami di sana biasa teman-teman pemuda menyebutnya surga yang dilupakan. Jadi berangkat dari hal-hal tersebut, saya berpikir bahwa bagaimana desa Uyasa kembali bangkit dengan cara mungkin lebih seperti membuat objek wisata desa Uyasa itu terintegrasi dengan objek-objek wisata lain di desa-desa di Pulau Semau. Sehingga ketika orang pergi ke Semau, mereka pergi ke Uyasa, tapi tidak melupakan juga desa-desa lain di Pulau Semau. Ia optimis bahwa wisata pantai dan kolam alam Uyasa akan menjadi ikon desa Uyasa, sehingga desa Uyasa akan kembali berjaya. Ia berharap masyarakat juga terlibat secara kolaboratif untuk membangun kembali potensi wisata desa Uyasa. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, SMP Negeri Maubeli, Kabupaten Timur Tengah Utara, menggelar acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Berbagai hasil karya siswa dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Setelah 6 bulan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pihak sekolah SMP Negeri Maubeli, Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Sabtu kemarin menggelar acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dikemas dalam bentuk pentas seni dan pameran hasil karya, berbagai hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari siswa-siswi ditampilkan dan dipamerkan dalam kegiatan panen hasil karya tersebut. Pimpinan Dinas Pendidikan setempat dan para orang tua murid turut diundang pihak sekolah untuk melihat langsung berbagai karya dan aksi seni yang berhasil dibuat para siswa sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka. Kegiatan ini untuk menampilkan kreasinya anak-anak selama 1 semester dari bulan Juli sampai dengan hari ini. Kebetulan kegiatan ini berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Yang implementasinya itu tentang kreasi anak-anak yang kami kolaborasikan antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang kami dampingi selama kurang lebih 6 bulan ini. Dalam hal ini yang kami kolaborasikan itu diantaranya adalah mata pelajaran mulo dengan prakarya, dengan proyek. Acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang digelar SMP Negeri Maubeli Keva Menanu ini mendapat apresiasi pihak Dinas Pendidikan setempat, di mana kebijakan pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka melalui program sekolah penggerak telah dapat membantu siswa-siswi untuk mandiri dan mengekspresikan diri sesuai minat dan bakat mereka. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada program sekolah penggerak dan juga kurikulum Merdeka yang sekarang digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini. Kita bersyukur karena ini semacam membalik keadaan ini yang dari dulu kita teori, sekarang praktek mulai dijalankan sejak SMP ini. Ya, mulai SMP ini sudah diajarkan ini. Nah ini kalau tiap tahun mereka buat, saya yakin
Suatu saat mereka akan memiliki keterampilan tertentu yang akan menjadi pegangan hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Ketika setelah mereka berkeluarga atau merantau di mana, ya, mereka bisa menggunakan ini sebagai mata pencaharian mereka di kemudian. Disaksikan TVRI, ada berbagai hasil karya dan seni yang ditampilkan pada kegiatan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila para siswa SMP Negeri Maubeli, Keva Manado. Mulai dari kain tenun, taplak meja, pot bunga, tanaman hias dan hortikultura hasil pupuk organik, gantungan kunci dan hiasan dinding serta berbagai aneka kue. Selain itu juga ditampilkan berbagai atraksi tarian, puisi, dan drama. Seluruh karya yang dipamerkan dan ditampilkan ini merupakan hasil karya mandiri para murid dengan bimbingan tim guru dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital.
dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah dan masyarakat Desa Kalenawano, Kecamatan Kota Tambolaka, bergotong royong mendirikan pohon Natal yang terbuat dari daun kelapa. Pohon Natal tersebut didirikan persis di perempatan jalan utama Kota Tambolaka. Jelang perayaan Natal dan menyambut kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah dan masyarakat Desa Kalenawano di perempatan utama jalur Bandara Lede Kalumpang dan Tambolaka mendirikan pohon Natal yang terbuat dari daun kelapa. Vincentius Molongongo, Kepala Desa Kalenawano mengaku bahwa bersama masyarakat desa ia tengah membangun pohon Natal yang nantinya akan menyemarakan perayaan Natal 25 Desember dan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Desember. Ia berharap persiapan tersebut memberikan warna baru bagi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia mengaku berbahagia karena perayaan Natal tahun 2022 lebih semarak dibandingkan tahun yang lalu karena pandemi COVID-19 yang telah berlalu. Ya, kami dari masyarakat Desa Kalenawano saat ini sedang mempersiapkan pohon Natal dalam rangka untuk persiapan menghadapi Natal dan juga dengan rangka kunjungan Bapak Gubernur untuk merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami berbangga karena tahun ini dengan bebasnya COVID-19, masyarakat dapat menikmati udara segar dan dapat sehat walafiat sehingga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pohon Natal yang terbuat dari daun kelapa tersebut dikerjakan secara beramai-ramai oleh orang-orang tua di Desa Kalenawano. Persiapan demi persiapan tengah dimaksimalkan dalam rangka semarak perayaan Natal 25 Desember dan perayaan Hari Ulang Tahun NTT ke-64 yang akan dipusatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kota Kupang. Pemirsa, sebanyak 105 personil atau 1 kompi Brimob ditugaskan ke daerah operasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk melaksanakan operasi Satgas Damai Cartens tahun 2023. Toleransi antar umat beragama masih begitu kuat di Nusa Tenggara Timur. Kemeriahan pada perayaan Hari Raya Natal tidak hanya dirayakan oleh kaum Nasrani, namun semua pihak mengambil bagian dalam momentum ini. Salah satu wujud nyata toleransi menjelang perayaan Hari Raya Natal 25 Desember 2022. Ratusan pohon Natal dibangun oleh warga Kota Kupang dari berbagai suku dan agama. Kehadiran ratusan pohon Natal di Jalan Eltari memberi nuansa baru pada perayaan Natal di Kota Kupang. Koordinator pemasangan pohon Natal, Christopher Lianto, menjelaskan pohon Natal tersebut merupakan swadaya dari berbagai pihak seperti para pengusaha, gereja, organisasi lintas agama, dan lainnya. Permintaan Pak Wali Kota untuk kita bisa memberi suasana Natal yang meriah bagi Kota Kupang. Nah, jadi itu 9 hari yang lalu kita diundang, ada 20-30 pengusaha dan dari berbagai organisasi untuk mendapat arahan dari Pak Wali Kota. Dan saya pada waktu langsung menyatakan siap untuk mendukung dan ditunjuk sebagai ketua koordinator para peserta, dan kita langsung berpartisipasi. Ini semua masing-masing instansi yang pasang pohon Natal ini membuat sendiri dan
pihak Pemda Kota Kupang memfasilitasi jalan dan listrik. Pohon Natal berbagai bentuk dan ukuran berjajar rapi di atas trotoar sepanjang Jalan El Tari. Kelap-kelip lampu hias yang dililit di pohon Natal menambah keindahan pohon Natal di malam hari. Warga Kota Kupang begitu antusias mengunjungi Jalan El Tari pada malam hari, sekedar untuk mengabadikan suasana tersebut dengan bersuah foto. Tahun ini luar biasa, yang mungkin juga terinspirasi dari Solo ya, sehingga Kupang melakukan ini karena di sini adalah mayoritas Kristen, kantong Kristen. Jadi kalau tidak berbuat sesuatu, maka kita juga kalah dari daerah lain yang mayoritasnya bukan Kristen, non Kristen. Dari Kota Kupang, Yongki Malelang, TVRI NTT. Ya saudara, kehadiran organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ngada merupakan unsur penting dalam menjaga keberagaman serta membangun rasa solidaritas di antara sesama anak bangsa. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempererat rasa persaudaraan demi mengangkat harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan di tengah kemajemukan masyarakat. Kabupaten Ngada kini memiliki satu organisasi keagamaan yang bergerak di bidang kemanusiaan serta lebih menekankan diri dalam pelayanan sosial kemasyarakatan tanpa melihat perbedaan agama, budaya maupun suku. Kehadiran organisasi wanita Fatayat Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat Kabupaten Ngada membawa angin segar perdamaian dan kerukunan umat beragama untuk saling membantu dan bergandengan tangan demi membangun Kabupaten Ngada sesuai Undang-Undang Dasar 45 serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Fatayah NU cabang Kabupaten Ngada oleh pengurus Fatayah NU Provinsi NTT berjalan secara sederhana dan dihadiri oleh pemuka agama Islam serta Kapolres Ngada, AKBP Patmo Arianto dan Dandim 1625 Ngada, Letkol JZI Deni Wahyu Setiawan. Untuk target ke depan yang jelas mereka harus mengikuti aturan dasar, aturan rumah tangga dan program-program kemasyarakatan yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Abah PW tadi, kita berperan di membangun keluarga yang kuat, sehat, dan cerdas untuk anak-anaknya. Jadi stunting itu peran poin untuk Fatayat. Ekonomi juga, pendidikan juga. Jadi teman-teman bisa bergerak dulu di bidang itu. Karena fungsi Fatayat dalam proses pendidikan, pemberdayaan perempuan NU yang muda lebih kuat lagi. Organisasi Fatayat NU selain bergerak di bidang keagamaan Islam, juga bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, turut membantu dan mengembangkan kegiatan kemanusiaan demi mengangkat harkat martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Berbagai cara kreatif dilakukan masyarakat pecinta bola untuk menonton final Piala Dunia. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur misalnya, nonton bareng digelar sambil mengikuti sosialisasi tahapan pemilihan umum tahun 2024. Seperti inilah suasana saat pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilu yang berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Belu. Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, kegiatan kali ini dirangkai dengan nonton bareng final Piala Dunia antara Perancis melawan Argentina. Ratusan pendukung kedua tim memadati halaman kantor KPU Belu untuk menyaksikan pertandingan akbar 4 tahunan tersebut. Setelah final pertandingan tersebut selesai, ratusan pendukung kedua tim ikut dalam sosialisasi yang dibawakan mengenai tahapan pemilu terkait pelaksanaan, jumlah partai politik yang ikut serta sesi tanya jawab. Melalui kegiatan yang dirangkai dengan final Piala Dunia ini diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada warga. Selain itu, lewat sosialisasi ini menargetkan pemilih pemula agar bisa mengetahui tahapan pemilu tersebut. Ketua KPU Belu mengatakan memilih momen final ini agar para pemuda bisa cepat dan tanggap mengikuti sosialisasi tahapan pemilu ini. Dalam rencana kami untuk tersisa satu kegiatan sosialisasi di akhir tahun ini, momentumnya bertepatan dengan final sepak bola.
yang mana kita tahu bahwa tentunya dalam momen-momen seperti ini kita lebih mudah mengumpulkan massa. Kadang-kadang massa lebih suka rela untuk datang dengan berkerumunnya orang dengan momen sepak bola. Kita justru menghadirkan teman-teman pemilih untuk bisa hadir untuk kita sosialisasikan apa itu pemilihan umum dan mungkin tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam pemilu tahun 2024. Saya kira itu kita gandeng seperti itu. Nonton bareng sambil sosialisasi ini diharapkan agar para pemilih pemula bisa menjadi pemilih profesional tanpa harus terpengaruh dengan hal-hal yang tak diinginkan. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami berikan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Para pendukung tim sepak bola Argentina di Kupang merayakan kemenangan dengan konvoi keliling kota menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Konvoi tersebut digelar pasca tim La Albiceleste itu mengalahkan tim Prancis pada laga final Piala Dunia di Qatar 2022.
Buram. Buram, Kak, tulisan. Tulisan buram. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kisah inspiratif dari seorang wanita yang turut berjuang membangun pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia dengan mendirikan sebuah penginapan di Desa Pogotena, wilayah Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Francisca Lali adalah ibu berdarah Ngada. Sudah 14 tahun ia membangun pariwisata Sumba Barat Daya. Di ujung utara Kabupaten Sumba Barat Daya ini, ia tinggal bersama ketiga orang anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Ia turut mendukung pembangunan pariwisata Sumba Barat Daya dengan memberikan hotel bernuansa alam yang dikenal dengan sebutan Oro Beach Houses and Restaurant. Pembukaan hotel tersebut telah berdampak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumba Barat Daya, terlebih khusus warga Laura di sekitaran desa Pogotena. Francisca Lali mengaku bahwa memang banyak karyawan di tempatnya yang belum lancar membaca dan menulis. Namun ia bangga dengan orang Sumba karena memahami apa yang diperintahkan ketika berbelanja ke pasar. Ia mengaku mereka paham apa yang dimaksudkan dan tidak mengecewakan. Selain membuka lapangan pekerjaan, usaha ini juga turut menyumbang pendapatan daerah bagi Kabupaten Sumba Barat Daya. Francisca Lali bertekad akan terus membangun pariwisata Sumba Barat Daya walaupun di tengah keterbatasannya saat ini. Ia mengaku harus membanting tulang bekerja lebih kuat karena harus menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Ia kadang merasa kesulitan karena di tempat ia tinggal hingga saat ini belum ada listrik dan akses jalan yang masih rusak parah. Ia berharap kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendukung niatnya membangun pariwisata Sumba Barat Daya dengan memperhatikan akses jalan raya dan listrik agar segera dibangun menuju ke Oro. Menjadi seorang pelayan, saya pelayan hotel, ya saya juga pelayan restoran, saya juga bisa, saya bangga karena dari hasil tempat kami tinggal di sini, kami mendapat banyak kunjungan, bahkan sudah go internasional ya. Ada banyak hal ya, keraguan saya untuk membangun di Sumba ini pertama edukasi kependidikan atau ya orang sering bilang sumber daya. Betul, sampai hari ini pun ada, tapi waktu itu kita punya kemampuan besar dan kita menjual semua, kita punya kepentingan di Jerman untuk pulang ke sini dan kita mulai start awal. Selain itu, Francisca Lali juga mengingatkan kepada kaum muda untuk tetap tinggal di Sumba, membangun daerahnya sendiri. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami mengajak Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Untuk saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.